Malam ini kita akan belajar bersama kitab Ibrani pasal 4. Kita mulai dari paragraf kedua. Jadi mari kita bahas dan pelajari bersama. Yang berjudul berusaha sungguh-sungguh masuk ke dalam perhentian Allah. Mari kita boka bagaimana perhentian yang pertama kali ditetapkan oleh Allah. Paragraf kedua pasal 4. Di sini dikatakan, sebenarnya, Pekerjaan penciptaan Allah telah selesai sejak dunia diciptakan. Sebab Alkitab berkata tentang hari ketujuh. Pada hari ketujuh, segala pekerjaan penciptaan Allah telah selesai. maka pada hari ketujuh, ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Dan beristirahat. Namun di tempat lain dikatakan, mereka sama sekali tidak boleh masuk ke dalam perhentianku. Karena Allah masih menyediakan perhentian itu supaya beberapa orang dapat masuk ke dalamnya. Tetapi mereka yang dahulu mendengar Injil Tidak berhasil masuk ke dalam perhentian Allah karena ketidakpercayaan. Karena itu, Allah menetapkan suatu hari lain, yaitu hari ini. Yang jauh setelah itu, melalui Daud ia berkata, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. sebab jika Yosua telah memberikan perhentian kepada mereka, Allah tidak akan menetapkan suatu hari lain lagi. Jadi jelas, masih ada suatu perhentian, yaitu Sabat, yang disediakan bagi umat Allah. Supaya mereka dapat masuk ke dalam perhentian Allah. Karena orang yang masuk ke dalam perhentian Allah juga berhenti dari pekerjaannya sendiri. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, kita harus berusaha sungguh-sungguh masuk ke dalam perhentian itu. Agar jangan sampai ada yang jatuh seperti mereka yang dipimpin Musa keluar dari Mesir. Karena tergoda oleh dosa, mereka juga mengeraskan hati dalam ketidakpercayaan. Bagian ini mengajak kita untuk berusaha sungguh-sungguh masuk ke dalam perhentian. Supaya dapat masuk ke dalam perhentian Allah. Hanya orang yang kudus dan tanpa dosa. Hanya orang yang lahir dari Roh Kudus. Lalu, apa artinya berusaha sungguh-sungguh masuk ke dalam perhentian? Setiap kali kita berniat melayani Allah. Ketika pikiran kita sepenuhnya tertuju pada hal-hal yang kudus. Sering diganggu iblis. Dihalangi berbagai pikiran salah hingga tak bisa berusaha sepenuhnya. Maka, berusaha sungguh-sungguh masuk ke dalam perhentian Allah. Berarti menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Tidak terganggu oleh berbagai hal. Sehingga perhatian kita terpecah. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Mengisi waktu dan pikiran kita dengan perkara-perkara Allah. Terutama di zaman ini. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Allah. Melayani Allah siang dan malam. Setiap hari, dalam makan dan segala aktivitas, kita lakukan demi Allah. Bahkan setiap kata yang kita ucapkan pun, harus demi Allah dan kerja sama dengannya. Orang seperti inilah yang benar-benar berusaha sungguh-sungguh. Di sini dikatakan, berusahalah sungguh-sungguh masuk ke dalam perhentian itu. Karena ketika Musa memimpin umat keluar dari Mesir, beberapa di antara mereka tergoda oleh dosa. Sehingga mereka tidak percaya. Tergoda oleh dosa. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa mencapai tanah perjanjian. Mereka ingin kembali ke Mesir untuk makan daging. Dan berbagai makanan lezat lainnya. Hatinya selalu memikirkan hal-hal di Mesir. Akhirnya, mereka lebih memilih ketidakpercayaan daripada mencapai tanah Kanaan. Akibatnya, mereka mengeraskan hati dalam ketidakpercayaan. Dan mati di padang gurun. Lalu, siapa yang hari ini dapat masuk ke dalam perhentian itu? Yaitu orang-orang yang percaya. Orang yang percaya tidak menjadi keras hati karena ketidakpercayaan. Apa maksud orang yang keras hati? Hati yang keras, artinya tidak mau menerima keselamatan Tuhan. Dan tidak mau hidup bagi Tuhan. Masih ada keinginan lain dalam hati. Orang yang memiliki tujuan atau kerinduan lain bisa tergoda oleh dosa, hingga hatinya menjadi keras. Jika hatinya menjadi keras, maka secara tidak sadar ia bisa meninggalkan perhentian yang Allah sediakan, yaitu Tuhan hari Sabat. Atau bahkan meninggalkan saudara-saudara seiman. Seringkali orang meninggalkan karena suatu alasan. Bisa jadi karena keinginan duniawi atau alasan lain. Karena tidak mau berjalan bersama. Kamu akan jatuh hanya dengan sedikit godaan. Tetapi seseorang yang di dalam hatinya percaya, dan juga sangat rindu untuk berjalan bersama, tidak akan jatuh, seberapapun ia digoda. Namun, jika di dalam hati tidak percaya, dan juga tidak ingin berjalan bersama, maka cukup dengan satu atau dua kalimat godaan dari orang lain. Ia bisa saja langsung jatuh. Misalnya, orang-orang berkata, bagaimana mungkin 11 bo adalah Tuhan? Roh Tuhan tidak ada di dalam 11 bo. Kita adalah mempelai Tuhan, bukan mempelai 11 bo. Mari kita tinggalkan dia, tinggalkan dia. Apa yang dia ajarkan salah.
Intinya, pakai kepada Tuhan pasti mendapat hidup yang kekal. Belum tentu harus melalui jalan 11 bo. Orang-orang akan mengeluarkan perkataan-perkataan penolakan seperti ini. Jika hati kita keras atau karena berbagai alasan lainnya, kita mungkin jatuh dan meninggalkannya. Namun, kita harus memiliki hikmat, agar tidak tergoda oleh dosa dan mengalami kecelakaan. Sebaliknya, kita harus tetap teguh percaya karena pengharapan indah di masa depan. Amin.